Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat dalam anugerah dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 3 demikian. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Pakailah sesuai rencanamu. Saudara-saudaraku, mengapakah Hana begitu kuat menghadapi berbagai kesulitannya? Dalam bacaan kita pagi ini, kita menemukan sosok Hana yang memang adalah perempuan yang luar biasa. Kemarin pagi kita telah merenungkan responnya yang tepat menerima anugerah Tuhan, yakni dengan syukur yang diwujudkan dalam ketaatannya memenuhi nasarnya kepada Tuhan. Tetapi juga secara khusus nyata dalam isi doanya kepada Tuhan. Pada waktu ia datang untuk membawa dan menyerahkan Samuel sesuai dengan nasarnya. Dalam doa ini tergambar jelas bahwa Hana memang bersuka cita, bersyukur. Tapi bukan hanya semata-mata karena lahirnya Samuel. Tapi dalam ayat ini jelas alasannya. Ia bersuka cita karena Tuhan, tanduk kekuatannya. Kata tanduk pada binatang, saudara sekalian, kita tahu bahwa itu menandakan kemuliaan dan kekuatannya. Pujian Hana mengungkapkan kebaikan Tuhan yang mengangkatnya, yang memuliakan, dan yang telah menguatkan dirinya. Dari keadaan terhina menurut pandangan manusia menjadi terhormat. Hal ini berarti bahwa Hana memang mengenal Tuhan dengan dalam, dengan pribadi, dengan akrab, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kemuliaannya. Ia mengaku bahwa Tuhan adalah gunung batunya. Ini berarti bahwa Allah dipercayai Hana adalah Tuhan yang kuat, melindunginya dengan berlimpah-limpah. Di dalam ayat 2 dikatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Hana benar-benar menaruh harapnya pada Tuhan. Dalam ayat ini terdapat keyakinan yang teguh, memberi awal baru bagi yang remuk hati dan yang putus asa. Seorang yang meminta dan mengakui apa yang ia rindukan, lalu Allah mendengar dan mengingatnya sampai pada waktu ia menerima apa yang dimintanya, serta bagaimana ia menyerahkannya kembali kepada Tuhan, sebab prinsipnya semua yang ada padanya adalah karena pemberian Tuhan. Tidak ada satupun yang ia klaim bahwa ini adalah milik dirinya, tetapi semuanya adalah karena milik Tuhan. Saudara-saudaraku, jelaslah bahwa rahasia kekuatan Hana bertahan dalam setiap situasi hidupnya adalah karena ia memiliki iman. Hana adalah seorang perempuan yang penuh iman, dan iman inilah yang menjadi senjatanya untuk menghadapi setiap situasi yang terjadi dalam hidupnya. Iman itulah yang membuatnya kuat di tengah-tengah kesulitan yang ia hadapi. Penderitaan dan rasa malu berganti dengan kehidupan yang penuh semangat dan sukacita karena mengalami kedahsyatan Allah. Tuhan telah merubah perkara yang mustahil menjadi fakta nyata. Karena itu, di dalam sukacitanya Hana memuji dan mengagungkan Allah. Hana menyatakan bahwa Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu. Hidup dan matinya manusia, pemimpin, perempuan mandul, perbedaan status hidup yang jahat, dan raja-raja sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 4-10. Semua diakui Hana bahwa itu adalah karena Allah lah yang berdaulat atas semuanya. Iman Hana sendiri memberikan dukungan dan kekuatan bagi dirinya sendiri. Saudaraku, jika kehilangan iman, kita akan kehilangan satu berkat yang besar. Jika Allah pun tidak memberikan apa yang kita minta, pastilah Dia bermaksud mengadakan suatu berkat yang lain yang jauh lebih baik, jauh lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku, tetap beriman di masa sulit akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kita tidak cukup bersukaria karena menerima berkat dari Tuhan,
Tetapi kita harus memikirkan bagaimana kita menggunakan setiap pemberian Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan rencananya. Dan bagaimana kita menggunakan waktu, kesempatan, harta, kepandaian, talenta, dan semuanya menjadi sarana di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama-Nya dan menjadi persembahan hidup kita. Jika tidak ada yang kurang pada diri kita, saudara sekalian, jika kita menghitung-hitung berkat-Nya yang terlalu besar itu, saudaraku, semua dimaksudkan supaya kita dapat gunakan dengan baik untuk memuliakan nama-Nya. Persembahan hidup Hana bukan hanya menjadi berkat bagi dirinya sendiri, tetapi kelak menjadi putra yang menjadi berkat bagi segenap keluarga besar umat Israel sesuai dengan rencananya. Saudaraku, biarlah kita bernyanyi terus-menerus melalui irama tindakan kita setiap hari. Pakailah hidupku sesuai rencanamu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Karena iman yang kami miliki adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberi kami iman untuk mempercayai Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami. Dan karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami akan menjalani kehidupan kami dengan kekuatan baru dari firman-Mu. Tolonglah kami, supaya kami tetap beriman kepadamu dalam kondisi sulit sekalipun. Karena kami tahu Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baik untuk hidup kami. Dan ajarlah kami, supaya segala yang ada pada kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Waktu, kesempatan, harta, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, biarlah semuanya itu menjadi sarana kami berjumpa dengan Dikau. Dan terimalah persembahan hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan selidikilah kami, supaya apa yang kami pikirkan, apa yang ada dalam hati kami, dan yang kami kerjakan setiap saat, menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.